Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti MPLS dan jaringan SMK Pirinam Denpasar. Baik, perkenalkan nama Bapak adalah Bapak IKD Wirawan ya, biasa dipanggil Pak Wira. Nah, Bapak di SMK Pirinam menjabat sebagai ketua program di jurusan multimedia dan juga sebagai guru pengajar di jurusan multimedia ya. Jadi yang jurusan multimedia akan sering bertemu dengan Bapak ya, berkonsultasi pada multimedia dan tentang pembelajaran ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang jurusan multimedia ya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan menjelaskan menggunakan PowerPoint ya. Mari kita simak ya. Kita sudah masuk ke PowerPoint-nya. Jadi kita sudah perkenalan, jadi kita lewatkan saja. Nah, apa itu multimedia ya? Kalian biar ada gambaran apa itu multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media. Nah, contohnya seperti teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi ya. Itu ya digabungkan berbagai macam teks, grafis, foto, audio ya. Itu gambaran multimedianya. Kemudian ini multimedia ya. Kalian nanti multimedia kerjanya di mana sih bisanya ya? Kalian bisa di 2D, 3D, video editor ya, kameramen ya, membuat game ya, programming ya, bisa ya. Nah, jadi jangkauan multimedia sangat luas sekali, apalagi di era industri 4.0 ya. Jadi kalian jangan khawatir, multimedia itu bisa mencakup semuanya ya. Kemudian di multimedia kita dapat pelajaran apa saja ya. Yang pertama ada muatan nasional secara umum ya, dan dapat agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris ya. Itu kalian dapatkan di semua tingkatan, kelas 10, kelas 11 dan 12 ya. Kemudian yang B ada muatan kewilayahan ya. Ada seni budaya dan penjaskes ya. Kemudian kita masuk ke C, muatan peminatan kejuruan ya. Di sini C1-nya ada dasar bidang keahlian ya. Yang pertama kalian dapatkan adalah simulasi dan komunikasi digital. Nah, mungkin kalian sudah mendapatkan di SMP, ini adalah pengganti TIK atau pengganti KKPI ya. Kemudian kalian juga dapat pelajaran fisika dan kimia ya. Itu di kelas 10 ya. Kemudian masuk ke C2, dasar program keahlian ya. Yang pertama sistem komputer ya. Kalian akan belajar bilangan biner, sistem komputer itu seperti apa, elektroniknya seperti apa ya. Kemudian berikutnya komputer dan jaringan dasar ya. Kalian di sini akan diajarkan dari dasar cara merakit sebuah komputer ya, bongkar dan pasang ya. Jangan sampai bongkar yes pasang no ya. Kalian harus belajar bongkar, pasang dan menyalakan. Bahkan sampai install program, install Windows ya. Kalian harus pelajari itu ya. Kemudian ada jaringan dasar. Nah, kalian juga belajar bagaimana caranya menghubungkan satu internet, kemudian komputer yang lainnya terhubung ya, seperti di warnet tersebut ya. Bagaimana caranya semua komputer bisa terkoneksi ke internet ya. Itu jaringan dasar ya. Kemudian ada pemrograman dasar. Kalian akan belajar bahasa pemrograman ya, Pascal ya. Kalian akan membuat program-program sederhana ya. Kemudian yang keempat, dasar desain grafis. Kalian akan belajar dasar mendesain ya, tahap-tahapan mendesain ya. Tentunya menggunakan software ya, software desain grafis, CorelDRAW, Illustrator, Photoshop ya, banyak sekali ya program lainnya ya.
Kemudian yang C3, kompetensi keahlian. Nah, di sini desain grafis percetakan ya. Kalian akan belajar bagaimana mencetak ya. Setelah desain kalian jadi ya, prosesnya bagaimana. Nanti kalian juga akan training kalian dapat di tempat percetakan ya. Kemudian yang kedua adalah teknik pengolahan audio video. Kalian akan belajar mengedit audio dan video ya, membuat lagu, menggabungkan dua lagu, vokal ya. Kalian akan edit di audio ya. Kemudian editing videonya apa? Kalian akan belajar cara menggunakan kamera handycam ya, mengambil gambar, mengedit dan finishing ya. Kemudian yang ketiga, teknik animasi 2D dan 3D. Kita akan belajar membuat animasi 2D. Kalian pasti senang dengan film kartun, yaitu 2D. Sedangkan 3D seperti contohnya Marsha and the Bear ya, itu 3D ya. Kemudian desain media interaktif. Desain media interaktif adalah ketika kita membuat software atau program yang ada interaksinya. Seperti kalian contohnya bermain game. Kalian ada interaksi dengan gamenya. Itu contohnya media interaktif ya. Kemudian ada produk kreatif dan kewirausahaan ya. Kalian akan belajar membuat produk kreatif di bidang multimedia ya. Dan belajar berwirausaha ya. Tipsnya, tekniknya dan tata tertib berwirausaha itu bagaimana ya? Ada ya. Kemudian siapa sih guru produktif multimedia ya? Di sini ada beberapa ya. Yang pertama ada Pak Kadek Wirawan, kemudian ada Pak Kadek Juniarte, Eskom Mkom. Beliau juga mengajar sebagai dosen di sebuah universitas ya. Kemudian ada Putu Nindya Dewantari, sarjana desain, kalian akan diajarkan desain ya. Kemudian ada Bu Siti Sulaika yang mengajar fisika dan Bu Sanurwati yang akan mengajar kimia ya. Dan masih banyak lagi guru yang lainnya yang akan mengajar kalian ya. Tidak bisa Bapak tampilkan semuanya di sini ya. Kemudian fasilitas lab multimedia ya. Di sini sudah nampak lab multimedia. Gambaran secara umumnya ya. Kurang lebih komputer ada 35 komputer ya yang sudah bisa digunakan untuk pelajaran multimedia ya. Juga sudah dilengkapi dengan AC ya. Kita juga punya beberapa kamera, handycam ya, serta alat penunjang lainnya untuk pembelajaran di multimedia ya. Itu saja dari Bapak. Bapak harapkan kita supaya cepat bertemu, kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa belajar seperti semula ya. Baiklah, Bapak akhiri, cukup sekian dari Bapak. Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.